Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hasna. Oke, saya ucapkan selamat datang dulu ya pada teman-teman yang sekarang mungkin lagi nonton di Zoom atau lagi di Instagram. Oke, jadi kali ini ada apa sih di Erlangga Kepanjen? Ada yang masih penasaran atau mungkin yang iseng-iseng karena kepencet kita live nih, terus habis itu dilihat, terus habis itu terkaget, terkejut, terheran-heran melihat wajah cantik jelita saya ini. Oke ya, selamat datang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terutama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh siswa dan juga Bapak Ibu guru dari SMA 1 Bululawan atau SMANET. Terima kasih sudah bergabung. Ya baik, jadi selama 1 jam ke depan ada apa sih di Erlangga Live kali ini yang ada di Zoom maupun di live @Airlangga Kepanjen dan juga @Airlangga Turen. Jangan lewatkan ya, selama 1 jam kita bakalan bahas hal-hal yang banyak sekali berfaedah, yang besar, tapi bukan ini ya, bukan dosa-dosamu ya, melainkan hal yang besar ini adalah hal yang besar peluangnya, terutama buat kamu kelas 12 supaya bisa diterima di PTN dan kampus favoritmu tahun ini. Amin. Oke, jadi acara Erlangga Live kita pada hari ini bertema SMANET Goes to Campus alias SMANET Jago UTBK dan Lolos Kampus Impian 2021. Tapi teman-teman yang mungkin sekarang lagi menonton bareng dengan teman-temannya, jangan lupakan 3M ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan wherever you are. Oke deh, langsung saja kita sambut ini dia pemateri luar biasa kita dan juga tamu spesial kita pada hari ini, yaitu Pak Greni Nuradi dan juga Bu Wiwi Endang. Oke, ini dia. Terima kasih. Baik, saya silakan untuk Bu Wiwi Endang untuk terlebih dahulu membuka seminar kita pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Hasna, Indri dan apa ya? Mbak Tika. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya yang ada di sini, kalian semuanya semangat ya, para pejuang senam PTN, SBMPTN, dan calon mahasiswa perguruan tinggi kedinasan. Sukses untuk kalian semuanya. Dan Bapak Ibu guru wali kelas 12 yang sudah menyempatkan mengikuti acara live ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dukungan dari jenengan semua sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Oke. Anak-anak, hari ini kita mendapat kesempatan yang sangat spesial dari Erlangga yang sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan informasi tentang senam PTN, kemudian SBMPTN, dan bagaimana caranya masuk ke universitas kedinasan atau sekolah tinggi kedinasan. Dan yang paling menyenangkan hari ini, sebelum Bu Wiwi on air tadi, saya sudah berbicara sama Pak Geri dan Mbak Asna kalau kita nanti akan dapat kesempatan dihitungkan NR ya. Kalau kemarin kan kalian bingung NR saya gimana Bu gitu ya. Itu jadi sekarang nanti kalian ini akan ada kesempatan untuk dihitungkan NR kalian. Tapi kalian nggak usah bingung, NR saya kalau nanti nggak cocok dengan jurusan saya bagaimana Bu? Itu nanti kita urusannya tatap muka saja ya, tidak di sini. Gini anak-anak, untuk senam PTN seperti yang sudah Bu Wiwi jelaskan berulang kali sama kalian, bagi kalian yang masuk atau bisa daftar di senam PTN itu, kalian yang masuk di 40% jumlah siswa, karena SMA Bululawan memiliki status akreditasi A sehingga memiliki kesempatan 40%.
untuk anak IPA 96, untuk anak IPS 58. Jadi bagi kalian yang tidak masuk di siswa eligible, nanti akan mendapatkan penjelasan dari Pak Henry bagaimana caranya untuk masuk atau tip dan triknya agar masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan melalui jalur SBMPTN atau UTBK. Dan bagi kalian yang sekarang sudah masuk di eligible, jangan terlalu pede ya, karena banyak sekali persaingannya. Kalian tetap harus mendengarkan nanti penjelasan dari Pak Henry bagaimana untuk masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan gitu. Untuk senam PTN, nilai kalian sudah tidak bisa diotak-atik lagi, diperbaiki atau bagaimana, yaitu nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5. Dan jurusan yang kalian pilih harus disesuaikan dengan NR kalian itu tadi ya. Ibaratnya kalau Pak Ketut menyampaikan bahwa kita membeli HP itu harus tahu uang kita atau dana kita berapa. Jadi sama, saat kita mau masuk ke perguruan tinggi kita harus tahu modal kita berapa. Kemudian untuk senam PTN, universitasnya tentunya banyak sekali yang bisa kalian pilih. Kalian jangan hanya memilih universitas yang hanya di Malang saja. Banyak universitas yang di luar kota Malang yang bisa kalian pilih. Tidak usah takut untuk keluar dari zona nyaman kalian. Keluarlah dari zona nyaman kalian saat kalian ingin menjadi orang yang sukses. Jangan kebanyakan seperti sekarang ya. Banyak anak sekarang itu bagaimana nih? Maunya santai-santai, tidak susah, tapi nanti statusnya dia akan bilang akan indah pada waktunya. Nah itu kalau katanya Gusmus itu turumu miring, kakean turu tangtangi oleh duk soale kamu biobat ya, itu soalnya itu ya. Jadi sehingga kalian sekarang harus tahu kemampuan kalian di mana, tentukan universitas yang kalian inginkan dan cocok untuk nilai kalian. Karena keinginan tidak selamanya harus kita peroleh ya, sesuai dengan usaha kita. Kalau usaha kita keras, insya Allah keinginan kita pasti akan terpenuhi. Mungkin itu ya, soalnya kalau senam PTN saya sudah menjelaskannya berkali-kali, berulang kali, bahkan beberapa kali gitu ya. Pilihannya harus sesuai dengan, dan yang jelas tidak boleh draw, tidak boleh sama dengan temannya satu sekolah, apalagi satu kelas. Bagaimana kalau ditikung gitu ya, teman saya ternyata saya milih duluan kok dia, setelah saya milih kok dia ikut milih, padahal dia itu ada di atas saya peringkatnya. Ya kita harus bisa mencari peluang lagi. Boleh di jurusan yang sama, pindahlah universitas yang mungkin passing grade-nya lebih rendah. Jangan khawatir saat kalian kuliah di mana saja, misalkan tidak di universitas yang di Malang misalnya, tidak di Brawijaya, kalian bisa di Jember gitu ya, atau di mana ya, di IPB, gak di Brawijaya tapi kalian pilihnya IPB gitu ya, atau di Undip gitu ya. Jangan pilih Brawijaya, lebih keren sana-sana itu loh, kalian lihat saja. Tapi nanti kalian akan mendapatkan kesuksesan yang sama, walaupun passing grade-nya itu lebih rendah. Yang penting kalian tetap berusaha, kalian tetap nanti sekolahnya atau mencari ilmunya itu lillahi ta'ala. Kita sekolah untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan itu nantinya akan datang kepada diri kalian dengan sendirinya. Begitu ya. Jadi soal senam PTN saya rasa sudah cukup. Nanti kita tinggal minta hasilnya saja untuk soal NR-nya dari tim Erlangga. Begitu Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Winda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya, SMA Negeri 1 Bunglawan. Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bermacam-macam virus dan didekatkan hanya pada yang serius. Gitu ya. Teman-teman semuanya yang luar biasa, alhamdulillah sore hari ini kita berkesempatan untuk bertemu di ruang Zoom hari ini. Insya Allah saya doakan adik-adik yang sekarang menginvestasikan waktu dan energinya untuk berada di ruang yang positif ini, mudah-mudahan saya doakan ya. Saya doakan semua cita-citanya, termasuk kampus impian yang ada di 7 berhasil kalian capai semuanya, insya Allah. Amin. Teman-teman izinkan saya share screen dulu, tapi saya mohon maaf pada adik semuanya, kita nanti akan berkomunikasi banyak lewat kolom chat ya. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti ke kolom chat. Kami juga menayangkan tayangan ini selain di Zoom juga ada di Instagram yang hari ini juga ditonton oleh puluhan siswa. Instagram kita di Erlangga Panjen atau Erlangga Turet. Gitu. Oke, saya share screen, mulai share screen ya. Mau izin sebentar. Baik. Teman-teman semuanya, hari ini judulnya adalah Jago Bideka dan Lolos Kampus Impian 2021. Nah, perkenalkan bagi teman-teman yang belum kenal, nama saya Denny Artianida. Saya adalah seorang entrepreneur, motivator, marketing coach, dan parenting trainer. Tahun 2009, saya masuknya 2004, jadi kuliahnya dulu 3 tahun di Universitas Jakarta. Kita lanjutkan, teman-teman semuanya yang luar biasa. Bagi adik-adik yang kelas 12, yang rata-rata ini saya lihat adalah dari kelas 12 saya yang nonton. Pasti pertanyaannya orang banyak dia adalah lulus SMA mau kemana, bukan ya? Hanya orang tua kalian yang bertanya. Bahkan teman kalian, bahkan volumenya, ya. Oke. Saya jelaskan di warung kopi, di mana, di mana-mana. Sekarang itu pertanyaan kelas 12 adalah lulus SMA mau kemana? Semuanya berubah ya. Semuanya kemudian jadi guru BK, jadi guru pindah di program di mana-mana ya. Sampai mau kemana dan sebagainya. Pertanyaan ini jadi mudah. Kalau teman-teman sudah meyakini dan sudah yakin dengan ambil apa yang Anda mau ambil. Tapi pertanyaan ini jadi susah dijawab. Ketika teman-teman sekarang ini masih gampang untuk pilih jurusan yang mana. Nah, hari ini teman-teman, saya menyimpulkan kenapa banyak anak-anak yang masih gampang dalam pilih jurusan. Menurut saya permasalahan utamanya adalah banyak yang belum mempunyai visi yang jelas. Betul tidak? Coba klik teman-teman semuanya. Apa sebenarnya visinya? Dan yang kedua, dulu waktu ada masih TK, masih kecil ya. Kalau ditanya yang pengen jadi apa, jawabnya jelas. Pengen jadi dokter, ya, tentara, begitu kan ya. Kalau tentara ya jadi guru, ya, atau kadang-kadang itu juga ada yang jadi manten, gitu kan. Macam-macam. Tapi tambah lagi ketika teman-teman tanya yang pengen jadi apa, itu terlalu bingung. Pengen apa ya? Dia apa sih? Apa ya? Dia apa? Badan? Kurang apa? Kurang kasih sayang, macam-macam saja. Nah, teman-teman saya yang luar biasa. Makanya saya katakan juga semua visi tadi awal yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan ada yang menerima ITS ya, ada yang menerima UN, ada yang menerima Dawi saya. Amin. Ada yang menerima di Gajah Mada. Amin. Ada yang menerima di Harvard University. Insya Allah ya. Ada yang menerima di BDN. Amin. Ada yang terima di Taran ya, Allah ya, dan lain sebagainya. Hari ini saya mau menyampaikan 3 jurus sukses untuk masuk PTN. Apa jurusan yang pertama? Ini teman-teman semuanya. Pastikan bahwa jurusanmu sesuai dengan minatmu. Banyak adik-adik yang gampang memilih jurusan karena tidak tahu visinya apa, passionnya apa. Banyak kakak tingkat kalian
yang memenuhi usaha tertentu hanya berdasarkan itu tentang teman, itu tentang bapaknya teman ya. Akhirnya ketika kuliah semester 4, semester 5 bingung nilai karuan, kuliahnya males, ditanya orang tuanya gimana dek, kuliahnya ya masih adaptasi padahal 5 semester loh ya kuliah mudah-mudahan ada setelah jurusan. Bagaimana caranya? Caranya gampang teman-teman. Khususnya teman-teman harus mengenali apa passion teman-teman. Mengenali passionnya apa. Karena mengenali passion itu caranya adalah dengan salah satunya begini ya. Silakan kemudian berpikir hal apa yang kalau Anda kerjakan lebih amanat, lebih cepat, dalam waktu itu benar-benar mengerjakannya. Mungkin spesialnya ya, yoga, saya passionnya game, itu passion bro. Ini berat. Berapa orang baik pisan bro? Gak jago bukan passion ya. Yang kedua, kalau sudah ada passionnya dapat, maka teman-teman harus menyelesaikan isi. Kenapa? Karena teman-teman semuanya kuliahnya itu bukan dari pekerjaan. Kuliahnya itu bukan mencari pekerjaan, tapi kuliah itu mengembangkan kemampuan diri dan organisasi, mencari ilmu. Nanti kalau sampai sudah dapat ilmu, cukup-cukup kalau ilmu yang Anda dapatkan sesuai dengan apa yang Anda minati dan senangi, maka nanti pekerjaan Anda akan sendiri, bahkan teman-teman insya Allah akan mampu menciptakan pekerjaan dan membangun pekerjaan. Ya, itu kan ada buat benar-benar bisa ambil satu dua orang ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Yang keempat yang terakhir, bagaimana cara mengenali passion? Teman-teman harus dibayangkan kehidupan dari pekerjaan macam mana yang Anda sukai, Anda bayangkan beberapa tahun Anda sekarang. Pak, saya senangnya kerja itu di ruangan ber-AC, angin, hitung break, gitu ya. Wah, ada break ya. Saya itu anaknya suka berwarna, sama anak-anak, gampang kalau belakang meja. Ya, teman orang-orang yang nggak suka di dalam kantor sama itu mengenai passion. Kalau sudah berpikir tapi masih gampang lagi, sebenarnya Anda harus yakini bahwa katanya Profesor Wadgaber tentu semua anak itu pintar idenya masing-masing. Beliau adalah penemu teori intelligence ya, bahwa kecerdasan majemuk ya, bahwa macam-macam cerdas itu gitu. Ada anak-anak yang cerdasnya intrapersonal, cerdas diri, interpersonal, pandai gaul, punya banyak. Ya. Ada anak-anak yang berpikir estetiknya cerdas, arahnya kayak seneng upah, terus ya kan. Ada anak-anak yang pintar matematika, pintar air ya kan. Bayi normal air nanti dia boleh berapa orang itu lagi ya kan. Dan macam-macam teman-teman. Yakinlah bahwa Anda yang ada di ruangan ini semuanya diandai potensi yang luar biasa oleh Allah SWT. Gitu ya. Kalau dipakai selain ada yang namanya tes psikotes untuk mengenali bakat. Jabang itu juga ada identitas namanya tes analisis jari. Jadi dari nanti kita scan, kita analisa. Ada rumusnya. Dan tes ini seumur hidup mas kali aja. Contohnya kayak gini apa ya? Dari manusia itu ada as, ada loops, ada bulls kayak gitu. Coba kita lihat ya dari tangannya teman-teman yang sebelah kanan kiri yang kotor ya. Bentuknya apa segitiga, apa lonjong, apa bulat. Coba lihat, saya kasih waktu di loncat, silakan ngecek. Jam mas, itu berarti umur sapiens. Semua, nih. Pasti ada jaringan itu. Ya, coba saya tentu kalau cek. Dan ini bukan ramalan teman-teman. Kalau ramalan itu meramal masa depan. Kalau ini hanya untuk mengetahui bakat bawaan. Bukan memprediksi masa depan. Ya. Apalagi nanti kita bandingkan dengan hasil analisa, nilai raport, hasil tes. Tidak ada banyak. Coba saya tentu kalau cek teman-teman semuanya. Jempol kirinya ya, yang mana nih? Yang lu. Oke. Nova dari yang tuh, yang apa namanya, jom. Dan lagi ini yang lain banyak teman-teman rasakan, ini banyak ya. Yang ketiga, itu yang unggul. Lanjut, jempol kiri itu, saya lakukan pakai HP boleh. Oke. Yang pertama itu,
Tahtiqus. Terus Allah. Ini bagaimana ya teman? Hus ya. Siapa? Hus ya. Lanjut aparel lu. Terus yuk. Lu. Alhamdulillah ya. Ternyata saya cuma minta saja teman-teman mengikuti acaranya penting. Soalnya video-video ada yang enggak lain. Lu. Oke. Sudah ada? Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Intinya teman-teman semuanya, sidik jari nanti juga sampai ke yang tadi ada teman-teman nanti kayaknya jurusan apa jurusan ini, apa jurusan kelistrikan, apa kamu yang kesel, ya. Kalau di luar nih bayar mahal dulu, tapi gratis di semua tempat ya. Dua kita masuk materi ini. Jadi yang pertama kan mengenali bakat, biar kamu nggak salah. Yang kedua adalah seleksi masuk PTN. Teman-teman semuanya, Anda tahu bahwa seleksi masuk PTN itu kan ada yang namanya jalur undangan PTN, jalur tulis atau SBMPTN, dan jalur mandiri. Ya. Di kuotanya 20, 40, 30. Misalkan Garuda Wijaya menerima 10.000 orang, berarti 2.000-nya dari SNM, 4.000-nya SDM, mandirinya 30. Saya doakan nanti Anda masuk SNM atau SDM lah ya. Karena biaya yang murah. Kayak mungkin tidak bisa satu anak sapi, kalau mandiri ini sapi, kalau BB Anda ini. Kalau saya tidak akan mengulas banyak ya, karena sudah dijelaskan di soal oleh Bapak Ibu kita, dengan kita, bahwa intinya analisa rapor yang dinilai ya, ada beberapa mata pelajaran yang menjadi beratnya. Kemudian yang paling penting juga ada sertifikat pendukung, kalau misalkan dibutuhkan untuk portfolio-nya, apalagi kalau sertifikat luar biasa, contoh Anda mau mengambil jurusan hubungan internasional UNED, Anda punya sertifikat untuk debat bahasa Inggris nomor 1, Inggris, ini ada masuk aja, kayak gitu. Nah, cuma ada perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman kan ini yang perbedaannya satu, harus diambil dari terima ya, dan jadi terima tidak boleh lagi ke SBM. Jika tidak terima juga tidak boleh mendaftar di kedinasan, gitu ya. Nah, makanya itu perbedaannya. Istri itu tergolong nih, kalau Anda itu terima di stand, di AG, di Akor, di mana Anda 99% saya terima ya. Jadi SNM-nya ya itu ya. Apa cuma sudah ditentukan kan ini juga yang 40%. Jadi SNM tidak akan saya kelas lebih lanjut teman-teman. Tentang peminatnya luar biasa, peluangnya juga luar biasa. UN saja, UN itu kan kampus ya nggak perlu banget ya. Tapi ya lumayan. Bahasa Inggris UM itu kemarin adalah 1.163. Berapa yang diterima? 36. Peluangnya cuma 3%. Jumlah pelajaran yang ini gara-gara yang dua yang diterima berapa? Ya ada begini ya. Luar biasa saya. Dan nanti analisa raport yang 40% anak-anak ya akan kita diterima ya kami di masa lalu. Nanti akan kita analisakan dan dikomunikasi dengan Wijaya. Nilainya ini akan kita analisakan. Nanti akan muncul beberapa rekomendasi teman-teman semuanya yang dia ada sesuai dengan nilai-nilai kalian. Gitu. Bahkan rekomendasi kami tidak hanya di satu kampus, teman-teman. Tetapi ada beberapa kampus sampai ke wilayah provinsi di Jawa Barat, di wilayah provinsi Bali, dan Jakarta. Jadi dari mana kita mendapatnya? Dari data 5 tahun terakhir, teman. Dari data 5 tahun terakhir, lalu kita kasih rate, ya, kita cek beberapa sekolah yang sudah kan sekolah punya datanya ini. Anak-anak itu dapatnya nilai berapa yang masuk dan sebagainya. Kita rata-rata boleh kita jadikan survei. Nanti akan kita bantu satu-satu bawahan, insya Allah akan kita analisakan. Dan hanya analisa ini gratisnya hanya untuk susu air mangga. Tapi kemudian karena berita tadi tahu ya, saya juga ada enakan akhirnya ya tulis. Kita gagaskan juga buat teman-teman SMA 1 Belawar. Gitu ya, lanjut. Teman-teman semuanya yang luar biasa.
Jalur yang kedua yaitu SBMPTN. SBMPTN itu bagi yang belum tahu, ya. Tesnya sekarang ini ada dua. Tesnya ada dua. Yaitu tes potensi skolastik yang dari materi umum, pengetahuan, pemahaman dan pengetahuan kuantitatif. Ada ini namanya tes potensi skolastik. Dan yang kedua yaitu tes kompetensi akademik. Tes kompetensi akademik. Ada yang saintek nanti berarti mengerjakan matematika, saintek, fisika, kimia, biologi. Gitu. Terus yang terus nanti ada sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi. Dan tesnya ada dua, PKS dan TKA. Yang sama ada boleh. Nah, ini ya tesnya. Skornya bagaimana skornya? Skornya teman-teman semuanya. Perhitungannya pakai namanya IRT atau analisa positif. Jadi begini, skornya. Benar level 1, salah 0. Jawab 0. Semuanya nanti soal UTBK ya. Semuanya. Jangan sampai kosong. Karena kalau 3 tahun lalu plus 4 1. Lalu sekarang semuanya plus. Benar yang salah 0. Tapi semakin soal sulit yang ada jawab, nilainya lebih baik. Semakin soalnya dia nilainya biasa. Contoh kalau kamu mengerjakan soal susah, teman-teman mengerjakan 10 soal tapi mudah, nilainya lebih baik yang soalnya lebih susah. Gimana caranya mengetahui soal susah atau tidak? Itu betul pendapatku ya. Kalau pendapatku sih susah semua ya. Tetapi ini analisanya adalah berdasarkan proporsi yang ada. Di antara satu juta orang yang mengerjakan, yang berhasil mengerjakan 990.000. Jadi soalnya, ya. Di antara satu juta soal, 1 juta orang yang mengerjakan mampu mengerjakan adalah memang 20 orang. Jadi soalnya susah. Ya. Kita sama-sama membedakan. Nah, bagaimana pembuktian teman-teman? Strateginya minimal menurut saya, teman-teman harus tahu data-data jurusan perluan ini yang paling banyak pimpinan nanti kemarin BM, UB, UNPAD, UI itu paling banyak. Harus tahu ya. Yang kedua, teman-teman juga harus tahu teman-teman. Ini seluruh prodi saintek ya tetap tahun kemarin tetap sainteknya adalah 24. Perbandingannya adalah 1/77. Perbandingannya adalah 1/77. Kalau perguruan tinggi 1/58. Ilmu komputer 1/51. Nah, jadi untuk harus mengetahui kira-kira rasio jurusan yang Anda mau tuju berapa sih? Peminatnya berapa sih? Rasionya berapa sih? Yang di 5 tahun paling berapa sih? Nah, gitu ya. Kalau yang kedua teman-teman semuanya yang kedua, produksi jurusan teratas. Produksi jurusan teratas itu kalau yang kemarin adalah komunikasi UI. Universitas Indonesia hasilnya 1/25. Kalau dalam tanya begini, Pak, ada enggak jurusan yang favorit, peminatnya dikit? Putus-putus suaranya? Ya, bentar ya, saya cekin data. Oke, sudah ada? Sup. Ya, masih betul. Terus lanjutkan ya. Coba cek di bawah ini. Cek satu lagi ya. Oke. Ya. Berarti saya selesai teman-teman semuanya. Ini yang bergabung di modul sudah bergabung kan? Jadi saja berapa?
16 orang. Jadi sekarang yang live nontonnya adalah 109 orang. Mudah-mudahan investasi waktu dari ini korelasi positif dari hasilnya nanti. Lanjut. Ada pertanyaan begini nih. Terus. Masih di Mbak di bagian yang di komputer sama yang di lanjutkan ya. Belum cek jelas ya, kalau dikit lancar soalnya. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan begini kan, ada misalnya favorit, tapi peminatnya sedikit tidak ada. Sektor favorit Indonesia kayak dulu. Dengan favorit itu pasti peminatnya banyak. Kalau peminatnya sedikit, kamu favorit. Apa-apa itu harus diperjuangkan. Tadi saya katakan tadi, jangan terlalu banyak angan-angan tak mungkin tindakan. Penggaulan bulan dunia leyeh kebaran rasa-rasa gagal. Semuanya harus berusaha. Lanjut. Teman-teman, saya jelaskan gimana pandangan nilainya. Ini nilai tahun kemarin. Ini nilai-nilainya tahun kemarin ya, tahun kemarin. Seniman pada desain teman-teman. Seniman pada desain itu kemarin rata-rata tinggi. Nilainya 6 rata. Paling tinggi di Indonesia. Ini ya. Tahun kemarin tesnya hanya TPS saja, tanpa mereka. Jadi ada di sini harusnya sekarang minimal dengan cara ikut repot, minimal dengan cara mencoba mengerjakan soal. Jika dengan mengerjakan soal, lalu kemudian nilai teman-teman lebih dari 200 misalkan, maka teman-teman mampu bergerak awal lumayan lah. Nilai itu ngatur, saya pilih dari jurusan. Tapi kalau Anda hari ini tryout atau kerjakan soal online atau kemudian berlatih soal nilai kamu 150 ya, berarti masih jauh. Harus belajar lebih ya. Harus belajar lebih. Ya dalam masalah nilai dari sama-sama. Sudah ya? Sudah, mohon maaf ya. Ini pada kita itu langganannya hanya satu ruangan aja 20 Mbps ya. Yang di bawah juga ada wifi-nya. Standar ya. Mungkin lagi ya dimatikan dulu aja, aku videonya aja. sudah jelas untuk semuanya suara saya. Dari HP kan? Iya. Jelas untuk suara saya. Cek 1 2 3. Jelas ya? Jelas saya lanjutkan. Jelas. Belum keluar. Sama sekali tidak ada suara. Ini senjata apa? Iya, sama sekali tidak ada suara. Cek 1 2 3 ya. Jelas teman-teman. Coba dicek lagi. Ini sinyalnya bagus di sini ya. Oh ini. Sama sekali nggak ada suara sampai mas. HP-nya mungkin. Atau dari ini aja. Cek 1 2 3. Jelas teman-teman. Enggak jelas. Oke. Baik untuk semuanya. Saya akan memberikan sesi tadi ya. Mohon maaf dulu. Memang kalau dari beginian, coba ini adalah terputusnya komunikasi kita karena jajarannya karena yang di luar dari kita. Lanjut. Saya ulangi ya. Kak, sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan begini kan apa ada kemudian jurusan yang favorit peminatnya sedikit.
Nggak ada. Minatnya kalau belum favorit pasti banyak. Yang kedua, kalau nilai kamu sekarang kamu mengerjakan teknik, kalau nilai kamu 600, menurut saya kamu tidak ada di titik aman. Tapi ketika kamu mengerjakan teknik hanya nilai 50, hasilnya cuma 100 atau 150, pada waktu berbulan setengah ini tesnya nanti bulan April pertengahan. Maka teman-teman harus berusaha lebih, berdoa lebih, dan ikhtiarnya harus ya. Kalau kamu tidak ya, belajar cari tahu pasangan yang kaya raya, misalnya banyak anak tunggal, kan? Begitu. Saya belajarkan teman-teman semuanya, saya pikir ada anak mau lah, ya. Kalau saya bagaimana Kak? Teman-teman harus tahu. Ini bukan batas yang saya sampaikan hari ini ya. Ini rata-rata real. Saya ulangi ya, ini rata-rata real. Jadi nilai-nilai sesungguhnya tahun kemarin. Tahun depan bisa berubah? Bisa. Tapi pada berdasarkan pengalaman kami, naik-naiknya nggak signifikan berapa. Naik-naiknya itu nggak kalau misalnya kedokteran GK yang tahu 62, tahu tahun depan itu tinggal 150 tidak. Naik-naiknya itu hanya kalau hubungan saja. Apa pasti saya pastikan tahun depan pasti naik. Kenapa? Karena kalau dulu rata-rata ini hanya dari rata TPS, nanti adalah dari rata TPS dan dari TK. Saya lanjutkan. Teman-teman semuanya itu adalah di PTS. Bagaimana kemudian kalau misalkan teman-teman bertanya ada potongannya naik pasti ada. Jadi apa jika dasar teman-teman semuanya ini khusus bagi anak-anak yang nggak dapat SNMPTN atau baru terima di SNMPTN harus masuk di SNMPTN, yaitu ada namanya SPMB sendiri. Tahun kemarin menerima 600 formasi, lalu dia STRKB menerima 250, lalu Depok Teknik menerima 600 formasi, ya. Kemudian ada badan daerah ya, mana ada 250 formasi. Ada juga kemarin dari ini SSDD ya, dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia dan semua di Kementerian Perhubungan 2.700 mahasiswa. Jadi sayang sekali teman-teman semuanya. Kalau hari ini saya itu sedih kalau ada anak yang kemudian bingung saya mau kemana. Karena terlalu banyak perguruan tinggi dengan manfaat yang menjanjikan. Syaratnya satu, tinggi tertentu biasa. Saya nggak punya biaya Kak, biaya Insya Allah kapan? Di SMA ada namanya bidik misi, ya kan Ibu ya. Kan nanti setelah Anda kuliah ada namanya LPDP, ada BU, BPA, macam-macam lah. Resource banyak. Cuman dari sesuatu yang digunakan, diperuntukkan bagi anak-anak yang punya niat, yang dididikan dengan prestasi. Itu saja masalahnya. Ya. Dan kita sudah meneliti dari beberapa siswa yang lulus SNMPTN, ternyata ada sekitar 2% yang beruntung, ada 5% jenius, ada 93% yang persemangat. 93% adalah orang-orang yang melakukan kesehatan mata. Mulai sekarang. Nah, teman-teman, saya tahu, saya menyadari bahwa Anda sekarang ini sekolahnya daring, keefektifannya mungkin teman-teman susah. Tapi ada banyak anak-anak yang beralasan bahwa aduh Pak, kuliahnya offline dan tidak ketemu Google berapa, apalagi online belas banyak informasi. Kemarin saya diskusi presentasi, tapi sisi presentasi kalau saya ngurung pada benda isomnya mas, bukan akhirnya terjadi banyak masalah. Teman-teman ya, menjadi teman-teman alasan, pemenangan selalu menemukan jalan. Saya ulangi ya, pertunjangan selalu menemukan alasan, pemenangan selalu menemukan jalan. Dan saya yakin anak-anak seperti itu adalah anak ya, pemenangan jalan mana dengan kesempatan kita ya, tak jalan kemana ya. Di saat ini itu teman-teman luar biasa. Ada banyak pertanyaan yang masuk dari 185 yang
Nanti ada beberapa yang dijawab oleh diri, dan ada beberapa yang dijawab oleh gitu ya. Tapi gitu dulu teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman buat kita bersama. Saya buka forum tanya jawab dulu melalui Zoom ya. Yang bertanya langsung pakai Zoom siapa silakan nanti presiden angkat tangan pencet dari presiden yang nanti akan saya unmute dari sini. Yuk silakan yang bertanya soal dapat sumber dari kan. Atau kalau chat boleh. Kalau chat boleh. Ini kalau chat ini video foto ya. Sebetulnya kelas 12-nya asik-asik ya. Oke. Lanjut teman-teman semuanya. Sudah? Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak, nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Google Form. Selesai ya. Oke. Mungkin bisa dijawab dulu Ibu. Ini pertanyaan yang sangat relevan yang saya sampaikan. Saya bertanya. Jauh Ibu. Oh, saya yang menjawab. Tadi ya, saya cari antar ini. Jadi dengan baca dulu namanya apa? Anak-anak itu suaranya bisa nggak jelas tidak ya? Kok banyak yang tidak terdengar jelas ini katanya? Tidak jelas suaranya Bu Wiwi di sana. Suara Bu Wiwi yang berbeda nggak terdengar. Sudah. Loh kok hilang? Masa hilang Pi? Coba Pi. Diperiksa telinganya, kencang mungkin. Jelas sekali kok, Bu. Oh sudah jelas. Ya. Ini katanya Mbak Hasna yang jelas ini. Isko jelas ya. Saya ini baca pertanyaannya kok ya lucu ya. Aduh anak-anakku sekalian, kadang-kadang Bu ini membuat pertanyaan kalian membuat Bu ini ingin tertawa sendiri. Kalau pas ada suami saya masih bilang nang Bu Yuai, aku takut nang itu kesurupan ini. Sudah yang senam PTN ini ya, senam PTN yang saya ini untuk nilai yang pas-pasan apa bisa lolos SNMPTN selama kalian masih termasuk di siswa eligible, insya Allah masih punya kesempatan untuk lolos di senam PTN. Yang penting pemilihan jurusan, pemilihan universitas harus cocok dengan nilai kalian. Jangan sampai waktu saya itu kepingin numpak kapal menjadi Jakarta kan susah. Sampai waktu saya itu panggil perolat air menjadi matos itu sampai 10 tes. Nah Jakarta kecuali kalau kalian beruntung ada orang yang ketemu dengan kalian di mana? Kalau kita mau naik pesawat ini di mana naiknya? Bandara. Oh di bandara, bukan stasiun ya. Di bandara ketemu dengan orang yang baik hati, ketemu kemudian kalian dibilang saya kasih tiket, kalian ikut saya ke Jakarta. Bisa kalian. Jadi seperti itu ya. Saat kalian nilainya pas-pasan, ya lihat nilai kalian. Bisa saja lolos selama kalian sudah masuk di eligible. Saya lihat tanyanya berapa ini? 2 apa 1 saja? Boleh. Oh boleh 2. Atau mungkin ada yang mau tanya langsung dari sana? Belum. Ada yang angkat tangan, Bu. Ada yang angkat tangan. Oh, enggak ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan dari Romi Alfian. Silakan dari Romi Alfian. Saya Nyalakan. Astu Anu ya, silakan di Anu dulu Romi Alfian. Silakan di Romi Alfian disampaikan. Yang angkat tangan atau di Aimil Yakin nih yang angkat tangan nih. Apa pencet tadi? Ini yang sering koordinasi. Ya. Sudah? Silakan dipencet tadi kartu unmute-nya.
Baik, kalau begitu saya akan bacakan pertanyaannya untuk semuanya ya. Beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari Ananda, maaf, dari Ananda Tripulan dari kelas 12 S3. Selamat sore Ananda. Pertanyaannya begini, bagaimana jika jurusan saya ditikung oleh teman saya? Ini siap ya. Pertanyaannya itu. Pertanyaan kedua dari Anda Ustani. Cara efektif belajar yang dapat dilakukan menjelang UTBK 2020 itu bagaimana cara efektifnya? Ini ada semuanya. Ini kan memang kurangan hanya joggers. Saya pikir belajar itu enggak hanya terbatas pada ulang-ulang masih pulang. Tapi di zaman teknologi seperti ini, teman-teman mempunyai dan saluran informasi untuk belajar itu banyak sekali. Ya. Yang paling penting, yang pertama, belajar dari ini satu, manajemen waktu. Dua, teman-teman punya komunitas belajar. Komunitas itu penting, dia apa? Menyemangati. Yang kedua, menjaga biar kamu rutin belajar. Jadi jangan komunitas itu begini, boleh janjian dengan teman-temannya sekelas. Ya, beberapa orang belajar bersama selama UTBK. Boleh komunitas teman-teman itu bimbel online. Boleh teman-teman semuanya ikut datang di PMB Erlangga untuk belajar karena di sini pembelajarannya offline. Boleh ada semuanya. Jadi komunitas itu menjaga biar belajar kita rutin. Kenapa? Kadang kalau kita belajar sendirian, kayaknya serius buka HP. Tiba-tiba pas buka kuntik mana pemberitahuan dari guru kita. Tidak jadi sih lah, rasa-rasa mana. Jadi komunitas itu paling penting misalnya. Kenapa dengan begitu? Karena memang saling mengingatkan, berkumpul dengan anak-anak yang punya profesi, saling menyemangati. Kita kalau sendirian memang kita bisa berjalan cepat sendirian, tapi kita nggak akan jauh dan kesel, capek kalau sendirian ya. Sama sore yang selalu sendirian ya. Selanjutnya, yang ketiga teman-teman semuanya, ya ada kemudian afluensa. Ini yang bertanya. Tadi saya bacakan dari pas-pasan, saya berikan lagi pertanyaan yang sisa belum banyak. Ya, tadi biar yang ini, ya. Saya berikan lagi mana ya? Ini pertanyaan dari Eza dari Sina 12 Vespa. Kita harus berfokus sama NR atau pasif grade supaya bisa lulus ini. Jadi begini ada semuanya ya. Passing grade itu adalah sebuah prediksi berdasarkan informasi SBMPTN tahun-tahun yang sebelumnya. Ya. Tahun depan akan seperti itu, tidak. Apakah persis tidak? Tetapi berdasarkan pengalaman, maka pendekatan yang paling mirip seperti itu. Jadi semua itu tergantung nilai itu kan siap tes tahun depan. Contoh, pendidikan bahasa Inggris tahun kemarin butuh nilai 670. Apa tahun depan butuh 670? Tidak. Tergantung yang tes tahun besok. Ternyata pemilihnya tambah banyak. Yang nilai jurusan itu tambah pinter-pinter. Beda lagi kan nilai yang saya diperoleh. Tapi minimal tes itu dapat kita gunakan sebagai evaluasi diri. Sudahkah kemudian teman-teman itu mengukur diri ya? Kalian itu, anak-anak kalian itu lalu melangit apa realistis. Saya pikir begitu ya. Saya sudah sendiri kalau teman-teman di seluruh grup ini belum pernah atau ada yang belum pernah mengerjakan soal-soal UTBK. Ada yang belum pernah mengerjakan soal UTBK? Nah, diam aja ya. Kenapa? Ya ini tinggal 2 bulan lagi teman-teman yang belum segera. Bisa buka www.erlangga.com ya, atau datang ke www.erlangga untuk mengetahui berapa ujian nanti yang akan soalnya. Ya, nanti dia teman-teman tahu dirinya seberapa ujian teman-teman perlu lakunya. Terus termasuk tadi teman-teman ada pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan bagus. Pilihan jurusan saya tidak sesuai dengan orang tua, maksudnya aku pilih orang tua. Jadi gini ada semuanya. Ada yang begitu gitu, Pak. Banyak. Banyak ya. Satu yang harus kita yakini teman-teman, tidak ada
Tidak ada orang semuanya. Orang tua yang nggak sayang sama anaknya, pasti semuanya memiliki masa depan yang baik. Saya ulangi ya. Orang tua itu inginnya kan cuma satu, bagaimana anaknya hidup yang lebih baik daripada dia yang sekarang. Makanya kemudian itu harus jadi mindset kita. Memang banyak orang tua tipe-tipenya ya, tapi Anda perlu mengingat bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi cintanya mereka kepada kalian itu sempurna. Bagaimana benar-benar ya? Itu. Perkara kemudian ada orang tua yang ini tidak sepakat dengan pilihan cinta yang Anda mau ambil. Tapi itu kemudian satu ya, komunikasi. Ada banyak orang tua yang tidak mengetahui perkembangan zaman. Anggapannya sukses itu pasti PNS, sukses harus guru, sukses harus dokter, sukses harus polisi. Padahal sekarang jualan online aja dengan bikin bisnisnya malam itu jualan online. Orang yang punya SEO itu orang-orang itu dia kan jualan online aja, tapi dia jadi orang terkaya ya. Karena gitu. Dulu tidak ada yang namanya jualan online, YouTuber dan TikToker dan banyak pekerjaan masa depan yang belum tergambarkan sekarang. Mungkin orang tua kita perlu kita kasih pengertian satu, dan saya pikir orang tua akan mengerti ketika kita menyampaikan dengan baik-baik. Bapak, Ibu, insya Allah jadi apapun saya nanti doakan saya yang soleh, yang berbakti sama panjenengan, yang tidak melakukan dosa besar dengan berbagai keinginan. Itu luar biasa. Saya pikir tidak ada seorang ibu atau ayah yang tidak luluh hatinya ketika teman-teman menyampaikan komunikasinya dengan apalagi nanti pulang ke rumah diskusi sama orang tua itu belum diskusi kamu perlu duit ibu wah masya Allah ya nggak setuju ngomong aja. Kenapa? Karena Anda menyentuh perasaannya dulu. Banyak orang yang nggak sabar dengan itu. Terus langsung ngomong semua aja yang nggak tahu apa-apa. Itulah bahayanya. Satu begini. Kalau datang kalau ibunya bapak ibunya bilangnya kasih lupa tahu. Oh jangan gimana aja. Ya kalau bulannya sudah sentuh hati orang orang benar kaitannya sama Pak Dendi. Benar ya Pak Dendi gitu ya. Brand itu ya. Benar kita sentuh. Dan kita tunjukkan saat pilihan yang kamu pilih tidak sama dengan orang tua kamu. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu memang tadi sebutkan ya, passionnya itu ada di sini. Kemudian sampai bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Banyak sekali orang tua yang beranggapan anaknya itu belum bisa memilih, belum bisa dewasa. Maka dari itu tunjukkan kalau sampai sekarang sudah kelas 3 mau masuk ke universitas, berarti kalian sudah dewasa, sudah bisa memilih dan bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri. Oke, selamat sore juga yang di Instagram, teman-teman juga boleh bertanya ya. Yang di Instagram yang sekarang terkumpul sekitar 209 orang. 27 orang ya. Teman-teman juga boleh berpartisipasi dan menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Begitu. Saya bacakan dulu sebentar karena belum ada sudah ada pertanyaan masuk. Sorry. Ini saya bacakan ya. Ada pertanyaan dari siapa nih? M. Agus Budianto, ini bapak guru atau siswa? Siswa ya. Assalamualaikum Kak dan Bu Guru, saya izin bertanya. Apabila kita diterima di 2 universitas Monggo saya dulu. Adik-adik, yang kita bicarakan selama ini berjam-jam tadi adalah perguruan tinggi negeri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada banyak juga anak-anak dari orang tua yang memilih swasta. Pertimbangannya ada beberapa. Yang pertama, akreditasi. Akreditasi jurusan itu apa? Penting. Kenapa? Akreditasi. Bahkan kampus menteri pun kadang akreditasi jurusannya C, kadang B. Ya, maka harapannya kamu teliti memilih yang akreditasinya A. Gitu. Terus kemudian yang kedua,
Anda kalau misalnya mau memilih jurusan swasta itu tidak apa-apa kalau misalnya tidak terima di sini. Pengajar dan mata kuliahnya, berapa banyak guru besar di dalamnya, mata kuliahnya apa saja yang diajarkan. Gampang itu sekarang buka. Zaman dulu, zaman saya itu belum bingung milih jurusan apa. Sekarang semua ada habis sekolah info kampus itu terpampang dengan nyata gitu. Nah, nanti ya Anda nanti bisa masuk di kampus-kampus PTN dulu. Kenapa? Biasanya PTN itu di terus kualitasnya juga lumayan dan sebagainya. Ini juga jadi ada di semuanya, ada jawabannya lagi. Dan swasta itu dan swasta itu pendaftarannya selalu setelah PTN selesai. Biasanya swasta itu sampai bulan September Oktober. Kalau PTN hanya sampai bulan Juni selesai. Itu. Pilihan pertama kamu untuk Budi ya. Pilihan pertamanya ya itu. Kalau misalnya yang diterima itu yang mana? Tapi kalau saya sarankan, walaupun saya bukan lulusan universitas negeri ya, kalau sih waktu saya itu sekolah di negeri itu bapaknya bilang gini, ada sekolah negeri dari luaran. Mengetahui anak saya saja sudah saya paksa sekolah di negeri. Kalau dulu ya bilangnya sekolah di sini aja kuliahnya, enggak bisa saja dulu. Karena minimal kredibilitasnya. Begitu membaca lulusan Brawijaya dengan nilainya itu mungkin kamu nilainya apa ya 2,9 gitu ya. Tapi begitu melihat dengan X dengan IPK kamu 3,2, banyak perusahaan yang bahkan memilih yang dari universitas negeri gitu ya. Ya nanti kalau misalkan sepekso nggak terima di negeri, boleh di swasta, tetap harus belajar yang semangat, gitu ya. Baik, terima kasih. Ini Pak Ketut sudah hadir. Bapak mau menyampaikan sesuatu. Nggak dengar ya? Saya oke. Saya lanjutkan ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tinggal Paknya tinggal berapa menit lagi yang di kita? 5 menit ada? Oke. Iya 5 menit. 5 menit lagi ya. Jadi ada 2 pertanyaan lagi yang saya bacakan. Habis itu nanti kita akan selanjutnya pada pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan lagi ya. Baik, ada banyak pertanyaan ini yang masuk teman-teman semuanya, termasuk pertanyaan ini. Apa bedanya UTBK, SBMPTN, SNMPTN, dan kedinasan? Gitu ya. Ada pertanyaan begitu. Apa bedanya UTBK, SBMPTN, SNMPTN, dan kedinasan? Pertanyaan dari siapa tadi ya? Jadi begini ada semuanya yang luar biasa. SN yang saya mau ya saya jelaskan. SN itu jalur undangan makan rapor. SBM itu jalur ujian tulis. UTBK itu adalah ujiannya namanya UTBK. Ujiannya atau tes itu namanya UTBK. SBM UTBK itu bagian dari SBM. Gitu ya. UTBK itu bagian dari SBM ya. Nah, jadi SBM itu mulai rangkaian mendaftar sampai pengumuman namanya SBM. Kalau UTBK kan suatu tesnya, ujian sebenarnya kalau ujian tes berbasis komputer, karena gitu ya, masalah singkatannya. Itu bagian dari SBM. Kalau kedinasan adalah kampus-kampus ikatan dinas yang melakukan tes sendiri. Karena nanti ada banyak kampus kedinasan yang kamu setelah lulus langsung diangkat jadi pegawai di pegawai BUMN atau pegawai Kementerian Sosial, namanya STAN. STAN itu kalau di Departemen Keuangan sekolahnya cuma D3 tahun,
Kalau kemarin ada yang di satu, lumayan nanti lulus pasti deh. Gajinya di departemen keuangan itu yang memberasi. Saya punya siswa yang 3 tahun lalu baru lulus, ya lumayan. Kuliahnya 3 tahun itu, ya, D3 gajinya juga belasan juta. Belum insentif, belum yang lain-lain. Kuliahnya gratis. Dan itu kalau koordinasi. Seperti itu bedanya. Gitu. Jelas ya semuanya antara SNMPTN, SBMPTN sama PTK. Ada lagi pertanyaan yang terakhir ya, akan saya bacakan. Apalagi mungkin yang biasanya ditanya oleh anak yang paling banyak, cukup banyak yang menonton ini. Tipnya untuk bisa mengerjakan PTK itu harus belajar apa ada soal-soal yang bisa dibocorkan? Jadi ini ada untuk tipsnya mengerjakan SBMPTN UTBK itu tidak ada isi-isinya. Tetapi kalau teman-teman nanti ya pengen tahu ada sebenarnya, yaitu rata-rata bab yang siap keluar. Contoh kalau biologi, hampir tiap tahun biologi itu ada bab yang namanya konversasi genetika, selalu muncul di soal. Ada bab namanya biologi sel, selalu satu soal. Ada bab namanya sistem organ kita itu pasti salah satu keluar satu soal. Jadi ada sistem ini berdasarkan bertahun-tahun sebelumnya. Bagaimana matematika juga begitu. Bab tentang ini pasti keluar berapa nomor. Bab tentang ini keluar berapa nomor. Karena masing-masing soal itu hanya 15. Masing-masing nomor. Biologi 15, fisika 15, kimia 15. Bayangkan Anda belajar 3 tahun, di sini itu cuma 15. Kalau Anda agak menebak dengan pas, seluruh bayarnya ada pas sendiri. Makanya teman-teman semuanya, saya pikir hanya satu kuncinya, ya, yaitu latihan. Semakin teman-teman sering latihan, latihan itu orang ibu sering pada pengetahuan. Latihan, semakin Anda sering, maka semakin Anda terbiasa untuk mencatat soal-soal. Seperti begitu. Nah, ada yang tahu kisah-kisahnya bagaimana dan enggak ya? Pansen. Kita kasih tahu nih. Ini nih bab tentang fisika yang setiap kami yang keluar. Termasuk soalnya dan cara mencermanya biar lebih cepat. Karena dia dari sekarang ini pasti bingung kalau yang kenapa, karena ibu sampai apa ini videonya nyala ya kan, itu sih kalau kan ada yang ditinggal makan sama yang lain-lain ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya sudah sekali hari ini Bulawa pesertanya luar biasa, yang bertanya banyak di sini ya. Kemudian juga saya mohon maaf kalau ada beberapa permasalahan teknis. Permasalahan masalah jaringan itu memang di luar kendali kita. Begini kita dimaksudkan. Tapi itu saya langsung kami silakan kepada Mbak Sa. Ada kata-kata untuk dari itu, silakan. Terima kasih, semoga kalian semuanya berjalan yang sukses. Erlangga juga ucapkan terima kasih, dan untuk kalian jangan pernah putus asa, jangan pernah putus semangat, tetap berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Nilai rapor, nilai UTBK itu hanya perkiraan kita. Yang jelas semuanya yang ditentukan adalah Allah. Banyak berdoa, banyak berdoa, dan kalian tetap berusaha. Sukses untuk kalian semua siswa SMA 1 Bulawa. Baik, terutama kalau bersedia untuk semuanya. Ingat ada 2 hal quotes yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, hidup tanpa mengenal visi itu seperti nakoda yang berlayar tanpa orang. Jangan sampai teman-teman hidupnya tidak punya visi dan tujuan. Yang kedua, memang ciri-cirinya seorang pepindang itu selalu mencari alasan. Tak punya biaya, sekolah nggak masuk, nggak pernah belajar, aku lahirnya supaya ini tidak masalah. Tapi pemenang selalu menemukan jalan, dan insya Allah Jalur Bulawa adalah tahun-tahun pemenang kehidupan. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak.
Ya, terima kasih untuk Pak Gredi dan juga tamu spesial kita pada hari ini, Bu Endang. Terima kasih sudah hadir dan berkesempatan untuk menjadi pemateri juga pada kesempatan seminar webinar pada kali ini untuk SMA 1 Bululawa. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya pada seluruh Bapak Ibu guru mungkin yang sedang menonton saat ini. Bisa di-unmute. Nggak bisa ngomong. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Instagram dan juga di Zoom meeting. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mungkin yang lagi nonton sambil rebahan, sambil makan, atau mungkin sambil main game. Oke, terima kasih ya sudah ikut bergabung. Baik, yang selanjutnya kali ini untuk kata-kata terakhir adalah penutupan dari teman-teman bimbingan dan motivasi belajar Erlangga. Ya, teman-teman tadi kan udah tahu nih, udah pada mendengarkan ya. Kalau misalkan, dan bahkan udah merasakan, kalau misalkan pembelajaran daring, sekarang aja udah kalian mungkin kesulitan. Padahal luring aja udah kayaknya kesulitan. Apalagi sekarang daring nggak masuk-masuk sekolah. Apalagi habis ini kalian akan mempersiapkan dan harus siap sekali untuk menuju mungkin mengerjakan UTBK atau mungkin kedinasan dan melanjutkan ke jenjang ke kampus, ke PTN, ke jurusan yang kalian impikan. Nah, di sini makanya dari itu Erlangga, baik Erlangga Kepanjen, Turen dan juga Gondang Legi, di sini kita menyediakan fasilitas khusus untuk teman-teman SMA Negeri 1 Bululawang atau teman-teman Semanek. Di sini kita ada fasilitas kelas khusus untuk SMA 1 Bululawang, di mana per kelasnya di sini maksimal 15 siswa per kelas. Dan kita di sini sistemnya adalah tatap muka langsung ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalkan nggak paham, langsung bisa angkat tangan, langsung bisa tanya ke tentornya langsung. Jadi nggak perlu ada kendala jaringan ataupun nyadet-nyadet suara kayak robot. Nah, nggak perlu khawatir. Gak hanya itu, selanjutnya kita juga ada buku modulnya pun juga lengkap untuk persiapan SBMPTN. Jadwal kelasnya ini nanti ya kita jadwalkan 3-4 kali seminggu. Di situ tertera 1 kali 4 kali seminggu. Jadi untuk persiapan kalian yang ingin masuk kampus impian, kalian yang ingin masuk kedinasan, gak usah khawatir. Kita di sini jadwal lesnya adalah padat dan juga nanti bisa menyesuaikan, bahkan bisa milih kelasnya. Selanjutnya adalah ruang kelasnya ber-AC dan juga full wifi. Next. Oke ya, fasilitas lainnya juga di sini mata pelajarannya pun lengkap. Nah, karena kalian untuk yang persiapan SBMPTN, berarti mata pelajarannya adalah TPS dan juga TPA nih. Kalau yang Saintek berarti TPS dan juga biologi, fisika, kimia. Kalau untuk yang sosum berarti di sini kalian mempelajari TPS dan juga geografi, ekonomi, sosiologi seperti itu. Boleh membentuk kelas sendiri. Tes analisa sidik jari juga gratis. Aduh kak, aku masih bingung, aku nanti jadi apa, nanti kalau seandainya lulus kuliah jadi apa, bingung jurusannya, mau di jurusan apa. Kita ada fasilitas juga tes analisa sidik jari, dan kalian kalau misalkan mendaftar ke Erlangga, di Erlangga apa saja tadi, Kepanjen, Turen, dan juga Gondang Legi, di sini tes analisa gratis untuk sidik jari. Kalian bisa tahu nih, jadi nanti jari kalian akan dianalisa, kalian bisa tahu kalian itu passionnya jadi mana sih, di bidang apa sih. Next, di sini kita juga ada free konsultasi. Nah, tadi kan masuknya 1 minggu 3-4 kali nih. Tapi kalau misalkan setiap hari kalian mau ke sini, kalian mau ke Erlangga, ke Kepanjen, ke Turen, ke Gondang Legi, ini setiap hari boleh sekali. Dan ini tidak ada biaya tambahan. Khusus untuk teman-teman dari SMA 1 Bululawang, nah harganya hari ini dan besok lusa aja nih, harganya hanya tinggal 2.900.000 aja. Ini bisa dibicarakan dulu, bisa ditanyakan dulu ke orang tuanya. Buat kalian apalagi yang passion banget, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, aku pengen banget harus diterima ITB tahun ini, harus diterima UNER,
harus diterima UI. Nah, ini kalian berarti harus diseriusin juga tuh. Kalau kalian memang pengen masuk ke PTN favorit. Next. Dan tapi tadi ya, ini hanya untuk teman-teman, khusus untuk anak-anak polisi, anak TNI, khusus anak guru, anak pedagang, dan anak manusia lainnya. Alias khusus untuk buat kalian semua yang teman-teman SMA 1 Mululawak. Ini tadi 2.900.000 dipotong 1.900.000 berarti tinggal berapa? Tinggal 1.900.000 saja. Oke ya, teman-teman nggak usah khawatir. Itu tadi biayanya kita potong lagi, jadi tinggal 1.900.000. Boleh deh teman-teman bandingkan dengan di lainnya. Ada tuh yang lebih murah, tapi pertemuannya lebih sedikit dan nanti nggak maksimal. Nah kalau di kita bisa nih, nanti kalau teman-teman ingin setiap hari mau ternyata konsultasi datang ke kantor, mau konsultasi dengan tentornya, kita nanti akan sediakan jadwal untuk kalian. Oke, langsung aja deh. Kalau yang sekarang buat teman-teman, langsung bisa menulis atau mengisi di bit.ly/daftar Airlangga. D-nya besar, A-nya besar. Nanti kalian bisa langsung mendapatkan diskon 1 juta ini. Tapi kalau daftarnya di luar tanggal ini, di luar selain besok dan juga lusa, berarti nanti ya udah 1 jutanya tidak berlaku. Oke ya, ditunggu teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga, kita akan juga buat semua teman-teman SMA 1 Bululawak, silakan untuk mengumpulkan rapotnya yang apabila ingin analisa rapot gratis, yang ingin tahu kira-kira jurusan apa sih yang cocok buat aku, kira-kira untuk aku nih bisanya masuk di jurusan apa sih yang biar lolos Kak UTBK-nya, biar lolos SBMPTN-nya. Oke, terima kasih ya sekali lagi untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah atau hal-hal yang kurang berkenan selama seminar pada sore hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.